Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang subscribe video LSM Laskar Hijau ini akan diberi limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang budidaya ayam memakai pakan alternatif lalat BSF atau maggot. Di sini kita lihat ayam yang memakan maggot antusias ya daripada memakan pur, karena proteinnya lebih tinggi dibanding makanan-makanan yang lain. Cuma agar ayam bisa sehat dan bagus, kita memberikan sekitar 70% maggot dan 20%, 30% pur, atau bisa juga dipadukan dengan 75% maggot, 20% azola, 10% pur. Inilah ayam-ayam yang diberi makan maggot campur dengan azola. Azola tumbuhan paku ya, pakis kalau orang bilang, pakis kolam. Ini saya berikan dua tong cat. Inilah masih lalat BSF yang baru menjadi prepupa dan akan menjadi pupa untuk menjadi induk. Dan ini induk-indukan yang telah berkembang, yang saya kembangkan dari prepupa sampai pupa. Nah, sekarang telah menjadi lalat. Beginilah cara lalat BSF bertelur di sela-sela papan yang kita buat. Harusnya memang diserut ya, biar lebih bagus lagi. Untuk mengambil telurnya juga di sela-sela ini dibuka karetnya supaya gampang. Sebenarnya Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini berjalan dengan siklus seperti lalat BSF ini. Dari lalat bertelur menjadi larva yang disebut maggot. Dari maggot menjadi prepupa dan pupa kembali lagi menjadi lalat. Lalat ini lalat yang dikenal bersih ya, tidak seperti lalat hijau. Lalat ini panjangnya juga beda daripada lalat hijau biasa. Dan ini lalat yang bersih. Jika dia menelurkan, sudah bertelur, dia cari tempat yang bersih dan yang memiliki media untuk pakan bayinya atau anaknya. Disinilah ini baskom yang sudah diberi pakan di bawahnya agar lalat tersebut jatuh ke dalam ini, agar telur-telurnya yang sudah menetas jatuh ke dalam baskom ini tidak kemana-mana. Ada juga yang kita bantu dengan papan ini seperti ini, kita buka talinya. Nah, di sela-sela itulah nanti kita ambil telurnya dengan memakai sekrap atau pisau juga boleh. Sebenarnya lalat BSF ini cocok di daerah kita ya, tropis, dan banyak juga dia hidup di alam liar. Ini saya akan menceritakan tentang ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat bagus ya. Semuanya juga bagus ciptaannya, nggak ada yang buruk. Terus semuanya juga bermanfaat. Lalat BSF ini bisa mengurai sampah organik puluhan ton. Jika kita kembangkan lebih banyak, maka lingkungan kita akan bersih dari sampah-sampah organik. Sampah apapun, baik kotoran apapun. Keuntungannya banyak, manfaatnya juga banyak.
proteinnya juga tinggi. Manfaatnya bisa mengurai sampah banyak. Terus keuntungannya kita menciptakan pakan alternatif. Kalau kita menciptakan pakan untuk ayam atau untuk ikan, itu memerlukan modal yang sangat besar. Kalau perhitungannya yang selalu saya ikuti, kelompok-kelompok tani yang saya bina, yang selama ini saya ikutin, ini telurnya ini ya, telur maggot, tinggal kita kikis pakai pisau. Dalam 400 ekor ayam itu, sampai masa panen itu bisa menghabiskan kos anggaran sampai mencapai 5-6 juta. Jika mulus 400 ekor itu dengan per kilogram ayam yang mencapai 35-40, kita bisa mendapatkan hasil 16 juta 15 juta. Dipotong pakan selama 3 bulan, kalau kita membeli pur habis sekitar 5-6 juta, taruhlah 6 juta. Keuntungannya sedikit. Tapi jika kita menciptakan membudidayakan lalat BSF ini, maka kos anggaran yang 5-6 juta itu bisa terpotong oleh BSF ini. Dan akhirnya penjualan kita full bisa 13 juta, itu udah luar biasa mendapat keuntungan, karena kita mendapatkan pakan gratis dari maggot ini dengan siklus-siklus yang seharusnya siklus itu memang kita yang harus memulainya siklus itu, karena 17 hari atau 18 hari ini lalat sudah tidak ada. Ketika dia menelur mati, ketika kawin mati. Jadi paling lama umurnya 20 hari. Jadi kita buat siklus 20. Kalau siklus 20 berarti tidak akan habis sampai kapanpun siklus itu. Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu kembali lagi seperti itu. Perputaran siklus maggot inilah yang bisa menghasilkan peningkatan perekonomian bagi kelompok tani khususnya. Dan untuk skala perumahan juga bisa dibuat sebenarnya depan-depan rumah dengan ukuran 1x1 atau 1x2 kandangnya. Untuk pakan-pakan ternak kita sendiri aja bisa dicukupin oleh maggot ini, bahkan berlebih. Ini adalah telur ya, telur yang sudah menetas. Karena lalat BSF itu satu ekor bisa menghasilkan telur sekitar 1000 sampai 1500. Luar biasa, ciptaan Allah yang sangat luar biasa, dan dapat mengurai sampah organik. Inilah dia. Baby maggot ini dikasih makan apapun tetap dia makan. Mau buah, jeruk, semangka, pisang, segala buah. Dan bahkan sayur-sayuran juga. Apalagi sayurannya memang sudah kita fermentasi dengan baik, maka maggot ini besarnya berbeda ya. Besarnya juga beda, ada peningkatan besar berat badannya juga. Karena maggot ini saya juga tidak tahu kapan tidurnya. Hari-harinya dari pagi sampai malam, pagi lagi makan melulu. Seperti yang kita lihat di sini. Maggot itu terus tetap bergerak. Nah, untuk kelompok tani yang belum mengetahui tentang ini, segeralah mulai, karena manfaat ini lebih banyak. Untuk pakan lele, pakan ikan nila, pakan ikan mujair, pakan ikan mas, pakan ikan apapun ikannya. Dan kalau dia di open, dihancurkan menjadi tepung atau menjadi pelet, bisa menjadi makanan-makanan yang bisa bertahan lama. Jadi seperti ikan cupang. Kalau ikan di Medan itu bahasanya ikan aduan, ikan laga ya, itu suka. Ikan koi untuk merubah warnanya dengan maggot ini sangat ampuh. Dan arwana juga diberikan ini luar biasa perkembangan dari tubuhnya ya, tubuh ikan tersebut. Saya
Ketua Umum LSM Laskar Hijau Indonesia telah mulai mengembangkan ini pada 3 tahun yang lalu, dan di luar Kabupaten Bogor ya, dan di Medan juga sudah pernah saya kembangkan dan alhamdulillah berhasil. Di sini Bogor ini kebetulan saya memiliki lembaga yang menjadi jembatan bagi masyarakat khususnya kelompok tani untuk mendapatkan bantuan perikan, bantuan ikan ataupun ayam ataupun unggas yang lainnya. Disarankan agar membudidayakan maggot dulu, sebab jika tidak dibudidayakan maggot ini, kos anggaran pakan untuk ayam atau ikan itu luar biasa dalam untuk mengocek kantong kita ya. Tapi dengan kita budidayakan maggot ini, kita bisa mengecilkan angka anggaran sampai seminimal mungkin, dari bisa mencapai 20% dari 100% anggaran. Kita bisa memotong ongkos anggaran 80%. Memang apapun yang kita ternak, apapun yang kita budidayakan itu, baik ayam maupun ikannya, semuanya tidak kita berikan maggot seluruhnya, karena harus ada serat-serat lain, ada protein lain untuk menjadikan ternak kita itu bobotnya dan proteinnya juga semakin tinggi dibantu maggot ini. Jadi harus ada serat-serat yang lain seperti sayur-sayuran, dedak, dan buah-buahan, serta pur. Jadi kalau makanan ayam dan ikan itu dibantu dengan 10 atau 15 sampai 20% memakai pur, itu memang dianjurkan agar ternak ayam atau ikan kita memiliki bobot tubuhnya itu luar biasa lah. Jadi kalau kita berikan maggot seluruhnya, akhirnya ayam kolesterol, bisa karena proteinnya tinggi, apalagi ikannya. Jadi rasanya itu kurang enak. Tapi kalau kita bantu sama pur, atau pur bisa kita buat sendiri dari bahan tepung ikan juga bisa campurkan ke maggot. Dan maggot ini juga jika dikeringkan atau diopen bisa bertahan lama dan bisa untuk pakan selanjutnya ikan yang dalam akuarium atau yang lain-lain. Kalau di Eropa ini, maggot ini sudah menjadi bahan cemilan yang paling tinggi proteinnya. Taiwan, Thailand, Bangkok, Cina sudah menjadikan maggot ini sebagai makanan cemilan bagi masyarakat di luar ya. Tapi kalau di Indonesia ini paling yang suka makan ulat kayu atau ulat apa yang di Papua ini hampir sama, proteinnya hampir sama itu. Makanya saya berharap bagi masyarakat atau kelompok tani yang memiliki modal minim, kandangnya buat sederhana, yang penting benihnya. Itu saran saya. Ini adalah budidaya lalat BSF ini adalah paling baik untuk peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya kelompok tani ya. Dan bagi skala rumahan, membuat seperti ini untuk makan pribadi untuk ternaknya sendiri sudah cukup luar biasa, sudah cukup memadai. Maka saya terus mensosialisasikan tentang pentingnya atau manfaatnya maggot ini jika dibudidaya. Membersihkan lingkungan,
mereka disebut black soldier fly ya, atau lalat tentara hitam. Jadi untuk membersihkan lingkungan yang banyak sampah-sampah rumah tangga, baik itu nasi busuk apa segala macam, sampai ke sampah limbah organik seperti sayur-sayuran bekas atau sayur-sayuran yang bekas potongan-potongan, itu bisa difermentasi, bisa menjadi pakan maggot. Nah, alhamdulillah di lingkungan Lewiliang ini sangat potensi, dan Cigudeg juga sangat. Setiap dekat pasar berpotensi bisa membudidaya ini, berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jika dekat pasar, semakin gampangnya kita mendapatkan media pakannya yang sangat berlebih lah. Kalau dibilang dari pasar itu, saya memperkirakan satu hari itu bisa 1 truk sampah organiknya ya. Saat ini saya belum memakai itu karena masih mencukupin dari fermentasi yang saya buat, dan alhamdulillah kedepannya insya Allah sampah-sampah Lewiliang ini akan kita babat habis untuk pakan lalat BSF ini. Beginilah cara lalat BSF ini kawinnya, dan setelah kawin jantannya mati. Beberapa hari kemudian jantannya mati, dan betinanya pun bertelur. Setelah bertelur juga mati. Itulah siklusnya. Jadi tetap yang dihasilkannya ada telur menjadi lalat, larva kembali menjadi prepupa atau pupa sampai menjadi lalat kembali. Itu prosesnya mencapai 17-20 hari. Jadi kalau kita mau budidaya ini, kita harus memperhitungkan dari siklus supaya tidak putus produksinya tidak putus kalau siklus yang kita tanamkan. Jadi selama 17 kali itu kita harus terus mengupayakan telur, mengupayakan prepupa, mengupayakan pupa, sehingga siklus makanan itu tidak terputus untuk peternakan kita. Maggot ini tidak ada yang tersisa, baik dari bangkainya, dari kepompongnya, semua bisa dijadikan pupuk yang paling baik. Inilah anak-anak lalat BSF ya, yang baru berumur 2 hari dan akan menjadi prepupa. Setelah menjadi prepupa, baru menjadi pupa, menjadi lalat kembali. Ini telur 10 gram ini bisa menjadikan pupa itu sekitar 50-80 kilo. Setelah menjadi lalatnya, nanti menjadi ulat, dia bisa mencapai 80 kilo dari 10 gram. Dan jika 10 gram setiap hari kita sikluskan sampai 17 atau 20 kali, maka dengan ayam 400 ekor ini kita berikan satu hari bangsa 10 kilo atau 15 kilo, dan sisanya bisa kita masih makan ikan. Kita lihat ketika ayam ini diberikan lalat ulat maggot ya, kita berikan maggot, jadi antusias makannya itu sangat tinggi. Ini padahal saya coba kemarin 1 ember dan saya bagikan seluruhnya, saya berikan ke ayam. Nah, di sini saya berharap masyarakat, kelompok tani yang ada di desa-desa, bangunlah bank sampah dengan tujuannya bisa membudidayakan lalat BSF.
sehingga bank sampah berjalan dengan baik sesuai fungsinya sebagai bank sampah, mengambilin sampah-sampah organik, memilah-milah. Non organik bisa dijual, sampah organik bermanfaat untuk pakan ulat maggot ini. Ini ayam 800 ekor, membutuhkan pakan itu sekitar, yang normalnya ya, sekitar 10 kilo pagi, 10 kilo siang, 10 kilo malam. Jadi kalau 10 gram kita punya, itu bisa menghasilkan, dan bahkan lebihnya masih ada, bisa dikembangkan, bisa diberikan ke ulat, bisa diberikan ke ulat BSF, ya, bisa diberikan ke ikan ulat lagi, ke ikan lele, ikan gurame, ikan apapun ikannya, tetap pakannya maggot, karena maggot memiliki protein yang sangat tinggi, 45% sampai 70% itu bisa didapat dari maggot ini. Ini ayam-ayam sudah berumur 2 bulan ya, yang begitu seperti ayam lapar makan maggotnya. Nah, untuk kelompok tani dimanapun adanya, khususnya Kabupaten Bogor, dan karena Laskar Hijau itu mencapai Provinsi Jawa Barat, dan bagi yang mau belajar, mau budidaya BSF ini, bisa komunikasi dengan saya, Edi Chang, dengan nomor WA 0821 14 87 9164. Di sini saya membuat kandang lalat BSF itu agak lumayan besar ya, karena supaya tidak kita membuat lagi kalau semakin banyak. Ini sudah bisa mencukupin puluhan ribu lalat BSF di tempat ini. Lebarnya 3x5, dan di dalamnya kita isi dengan sebagiannya maggot, sebagiannya kotak maggot, sebagiannya kotak prepupa. Jadi sambil kita mengontrol telur, bisa bekerja langsung untuk memperhatikan atau membuat gimana caranya membuat maggot itu supaya bagus. Di sini kita bisa teliti terus. Kalau jauh dari tempat kandang yang lain kita agak keteter, jadi lebih bagus karena ini lebar, kita buat di dalamnya juga nanti tempat prepupa untuk menjadi pupa sampai menjadi lalatnya. Nanti di dalam ini ada, di dalam ini langsung kita buat kotak-kotaknya, dan ini tinggal memasang kayu list agar tidak ada ruang untuk BSF ini keluar. Karena kalau keluar 1-2 juga kita merasa rugi ya, karena satu lalat BSF itu bisa menelurkan telurnya sebanyak 1000 sampai 1500. Jadi kalau puluhan ribu lalat BSF itu atau ribuan yang ada di dalam ini, maka setiap harinya potensi untuk bertelur bisa puluhan gram, dan keuntungan bisa kita dapat dari sini dengan menjualnya kepada kelompok tani yang belajar. Untuk medianya itu kita siapkan dari Laskar Hijau ini. Mudah-mudahan dengan adanya budidaya maggot yang ada di Bogor Barat ini, mudah-mudahan kelompok tani dan masyarakat itu
mendapat pencerahan, pencerdasan untuk memajukan budidaya ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya kelompok tani yang ada di Bogor. LSM Laskar Hijau sebagai lembaga swadaya masyarakat memiliki tanggung jawab yang penuh untuk membesarkan kelompok-kelompok tani, untuk membesarkan para pembudidaya ikan ataupun ayam. Di sini Laskar Hijau siap membantu kelompok tani dimanapun yang ingin belajar, yang ingin mengembangkan budidaya ini. Karena BSF ini modal sedikit juga bisa. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.